Berbakti dan berbuat baik kepada orang tua mengandung makna mengasihi, menyayangi, mendoakan, taat dan patuh terhadap apa yang mereka perintahkan, melakukan hal-hal yang mereka sukai dan meninggalkan hal-hal yang tidak mereka sukai, yang semuanya itu disebut birrul walidain. Banyak jalan atau sarana yang bisa dilakukan seseorang untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat ataupun pertolongannya. Dalam agama Islam, sarana, jalan, atau sering juga disebut dengan jembatan penghubung, biasa diistilahkan dengan perkataan wasilah. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu usaha di dalam berwasilah untuk memperoleh ridho Allah dan rahmatnya. Lalu bagaimana penjelasan dari Kiai Haji Idrus Romli? Kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga Allah menerima ibadah puasa kita semuanya. Kajian kali ini adalah seputar birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Tuhanmu telah menitahkan, Tuhanmu memerintahkan, Tuhanmu mewahyukan, Allah ta'budu illa iyyah, yaitu janganlah kamu menyembah kecuali kepadanya. Artinya beribadah kepada selain Allah itu tidak boleh. Manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah, dan beribadah hanya kepada Allah. Kemudian perintah berikutnya, wabil walidaini ihsana, dan pada kedua orang tua agar kamu berbuat baik sebaik-baiknya. Di dalam ayat ini kata para ulama, perintah berbuat baik pada kedua orang tua digandeng dengan perintah beribadah kepada Allah. Ini menandakan kalau ada orang rajin beribadah tetapi tidak berbakti pada kedua orang tuanya, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Makanya di sini disatukan. Nah, berbuat baik pada orang tua itu harus sebaik-baiknya. Makanya di sini ihsana. Ini kata para ulama, ini menyimpan kalimat yang dibuang. Wa ahsinu bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah pada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Kalau kita berbuat baik pada kawan, berbuat baik pada teman, pada orang tua harus lebih baik. Kadang-kadang seorang yang kurang baik, ada kawannya dilayani, diperhatikan, apa saja dikasihkan pada dia. Mulai dari minuman, makanan, rokok, dan lain-lain. Begitu ada bapaknya, butuh minum, suruh ambil sendiri ke belakang. Itu tidak baik namanya. Makanya termasuk tanda-tanda akhir zaman, orang yang nakal, yang jahat di akhir zaman, diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW, wa aqqa ummahu wa ata'a zaujatahu. Ada orang-orang yang durhaka pada ibunya, tetapi dia tunduk pada istrinya. Kemudian ada juga wa qarraba shadiqahu wa jafa abah. Ada orang-orang yang mengakrabkan diri, mendekatkan kawannya, tetapi dia menjauhkan ayahnya. Ini perbuatan yang sangatlah tidak baik. Orang tua harus dilayani melebihi pelayanan pada orang lain. Kemudian dalam ayat itu dikatakan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Apabila salah seorang dari kedua orang tua kamu atau kedua-duanya
telah mencapai usia senja, sudah tua, maka jangan berkata uff pada keduanya. Berkata uff itu artinya sikap yang menunjukkan seakan-akan seorang anak bosan melayani orang tua. Itu tidak boleh. Artinya ketika orang tua sudah mencapai usia senja. Wala tanharhuma, dan jangan membentak pada kedua orang tua. Membentak juga tidak boleh. Maksudnya bagaimana? Ketika orang tua masih sehat dan masih muda, masih bisa bekerja, menghasilkan uang sendiri, biasanya tidak butuh pada pelayanan anak, dan anak segan atau takut. Nah, setelah orang tua ini senja, tua sekali, sudah gak bisa menghasilkan uang, hidup tidak mandiri, dia punya uang kalau dikasih anaknya, makan kalau dikasih anaknya, kemudian bahkan ke kamar mandi kadang dibantu oleh anaknya. Pada masa-masa seperti ini, sudah tua sekali, orang tua yang seperti ini yang butuh pelayanan anak, kalau anak ini tidak kuat akan menampakkan rasa bosan pada orang tua, dan itu tidak boleh. Membentak tidak boleh. Nah, orang tua yang mencapai usia senja dibentak oleh anak-anaknya kadang-kadang cuma senyum. Itu gak boleh dibentak. Tapi bagaimana? Wa qul lahuma qawlan karima. Katakan pada kedua orang tua kata-kata yang mulia. Apa kata-kata yang mulia? Sebagian ulama salaf menafsirkan, Sa'ad bin Jubair ya, menafsirkan, kalau ada seorang hamba sahaya atau seorang budak punya salah pada majikannya, kira-kira cara bicaranya bagaimana? Nah, pada orang tua begitu. Atau kalau dalam dunia modern, ada seorang karyawan punya salah pada bos. Bosnya temperamen, pemarah. Dia takut gak digaji, takut diberhentikan, takut di PHK. Kira-kira cara bicaranya bagaimana? Pada orang tua seperti itu, saudara. Ini pada orang tua itu namanya birrul walidain. Kemudian dalam ayat itu dikatakan wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Dan rendahkan pada kedua orang tua itu sayap kehinaan karena menyayangi kedua orang tua. Ketika berbicara pada orang tua, seorang anak diperintahkan merendahkan dirinya. Artinya pundaknya direndahkan. Kalau dia di tempat kerja sebagai bos, sebagai mandor, main tunjuk sana-sini, pada orang tua tetap sebagai anak dia. Direndahkan. Mengapa? Sebagai rasa kasih sayang pada orang tua. Di mana orang tua sampai pada masa-masa ingin diperhatikan, disayangi oleh anak-anaknya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakan, Tuhan, curahkan kasih sayangmu pada kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidikku, merawatku ketika aku masih kecil. Artinya apa? Mendoakan orang tua itu hukumnya wajib. Berapa kali mendoakan orang tua? Kata sebagian ulama salaf, perintah berbakti pada orang tua dibarengkan dengan perintah beribadah kepada Allah. Sehari semalam beribadah kepada Allah wajib 5 kali. Berarti dalam sehari semalam mendoakan orang tua itu 5 kali, minimal 5 kali. Lebih itu lebih bagus. Ini berbakti pada orang tua. Dan ini perlu ditekankan karena pada masa modern akhir zaman seperti sekarang ini sudah mulai ada orang-orang yang durhaka para ibunya tapi takut pada istrinya. Mestinya gak begitu. Sama istrinya yang berani, sama ibunya yang takut itu. Kemudian ada yang mendekatkan kawannya, menjauhkan orang tuanya sendiri. Itu salah itu. Termasuk tanda-tanda akhir zaman. Kita ini harus berbakti pada kedua orang tua. Ini tentang birrul walidain. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.